Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa baik dan senantiasa dan mohon Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran ketiga untuk pembelajaran EPS. Sebelum belajar, silakan Ananda untuk berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan alat tulisnya masing-masing serta mempersiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan saya sampaikan pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara geografis dan geologis. Yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, Ananda, masih ingatkah Ananda dengan pelajaran pekan kemarin, yaitu tentang komponen-komponen peta? Nah, di sini Ustazah mau mengingatkan bahwa ada beberapa komponen peta. Yang pertama itu adalah judul peta. Nah, judul peta ini berfungsi untuk menunjukkan isi sebuah peta. Di sini, judul petanya berjudul Peta Indonesia 34 Provinsi. Nah, berarti di sini peta tersebut membahas tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Nah, kemudian di sini ada orientasi utara atau arah mata angin. Nah, itu. Dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Kenapa sih kita harus mengetahui letak suatu daerah? Nah, agar kita bisa mengetahui potensi suatu daerah tersebut. Nah, dengan kita mengetahui letak Indonesia, berarti kita mengetahui tentang karakteristik negara Republik Indonesia seperti apa sih? Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Nah, jadi Ananda, Indonesia itu terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Nah, tahukah Ananda bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang beriklim tropis. Ada dua musim yang di Indonesia. Yang pertama ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia harus, karena Indonesia memiliki dua musim. Kenapa? Jadi harus bersyukur karena antara musim hujan kemudian musim kemarau itu memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim perubahannya. Nah, sehingga masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, lain halnya dengan negara-negara lain yang memiliki 4 musim. Nah, contohnya di Jepang ada musim panas dan juga musim salju. Nah, antara musim panas dan musim salju itu memiliki perbedaan cuaca yang cukup ekstrim. Nah, ketika musim panas, suhu udara mencapai 40 derajat Celcius, sedangkan ketika musim salju itu hampir ada yang minus 0 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Itu kan dalam keadaan yang sangat dingin, sehingga ketika musim panas lebih banyak beraktivitas atau menghabiskan waktu di luar. Sedangkan ketika musim dingin mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Nah, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara, sedangkan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Nah, selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, silakan Ananda perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, sini sudah jelas ya Ananda ya bahwa Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Di sini ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, selain itu Indonesia juga negara yang memiliki batasan-batasan dengan negara lain, baik itu di darat maupun laut. Nah, seperti Ananda lihat bahwa di bagian utara di sini Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia,
Thailand, Brunei Darussalam, di sini ada Filipina, Singapura. Nah, selanjutnya di sebelah selatan, di sini ada Timur Leste dan juga Australia. Nah, selanjutnya di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Nah, sementara di sebelah barat itu wilayah Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara yang sangat luas. Nah, selanjutnya Ananda, apa sih keuntungan dari Indonesia berdasarkan letak geografis? Nah, jadi letak geografis ini membawa keuntungan bagi Indonesia karena Indonesia menjadi jalur-jalur perdagangan internasional. Nah, seperti jalur perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Nah, jadi banyak Indonesia ini ibaratnya dilalui oleh negara-negara lain ketika ingin melakukan perdagangan internasional. Nah, sehingga memberikan pengaruh kepada Indonesia itu baik dari segi sosial, ekonomi, dan budayanya. Nah, contoh di sini ini adalah contoh perdagangan dunia. Nah, dari segi ekonomi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, jadi ketika Indonesia memiliki banyak rempah-rempah, nah itu bisa menjadi salah satu kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor rempah-rempah yang dimiliki mereka atau yang dimiliki bangsa Indonesia kepada luar negeri. Nah, kemudian dari segi sosialnya kita juga sedikit banyaknya terpengaruh oleh budaya-budaya barat, misalnya masuknya agama-agama di Indonesia itu kan berdasarkan perdagangan. Jalur kebanyakan itu dimulai dari jalur lautan. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian dari segi sosial, banyak ya sekarang itu pengaruh-pengaruh barat yang mulai muncul ke negara kita Indonesia. Baik Ananda, selanjutnya yang ketiga itu adalah letak Indonesia secara geologis. Nah, secara geologis Indonesia itu terletak diapit oleh 3 lempeng besar. Yang pertama adalah lempeng Eurasia. Ini lempeng Eurasia. Kemudian ada lempeng Pasifik dan lempeng India Australia. Nah, karena pertemuan 3 lempeng inilah yang akhirnya membuat Indonesia ini memiliki banyak gunung api. Dari sisi lain berdampak positif, yaitu berpotensi menjadi sumber energi dan mineral. Di sisi lain banyak gunung api yang aktif yang sekali-kali bisa meledak atau menyemburkan lavanya ke luar sehingga berdampak untuk masyarakat sekitar. Nah, kemudian menurut Badan Informasi Geospasial, Indonesia itu terletak atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairannya 1.257.483 km persegi. Nah, jadi ternyata wilayah daratan itu lebih sedikit ketimbang wilayah lautannya. Nah, jadi kemudian daratannya itu terdiri dari 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang terdiri dari beberapa pulau. Nah, ini adalah beberapa letak Indonesia di antara negara-negara lain. Nah, ini pertama letak Indonesia antara Kanada dan Meksiko. Ternyata Indonesia lebih besar ya Ananda ya dibandingkan Meksiko maupun Kanada. Nah, karena Indonesia tadi adalah negara kepulauan. Nah, meskipun berpisah-pisah tapi tetap satu jua. Kemudian di sini ada Indonesia dengan
Australia. Nah, Indonesia dengan Australia. Di sini ada Indonesia dengan Cina, dan di sini ada Indonesia dengan negara-negara Eropa. Nah, lebih besar ya, tapi terpisah-pisah karena negara kepulauan. Nah, Ananda, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, inna fi khalq. Nah, Ananda, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulqi allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Nah, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia segarkan di bumi itu dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang memikirkan. Nah, jadi Ananda, Allah itu menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, kemudian menciptakan air semata-mata itu merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baru tahu bahwa Indonesia itu adalah negara, sebesar-besarnya negara Indonesia, kita sebagai manusia aja belum tentu pernah menjelajahi, terjelajahi Indonesia yang hanya bisa saja, kita belum tentu bisa menjelajahi apalagi seluruh dunia. Nah, jadi sesungguhnya Allah menciptakan itu semata-mata, uh, menciptakan itu untuk manusia. Nah, supaya apa tuh tetap menjadi manusia yang banyak bersyukur. Kemudian nikmat Allah itu maha maha segala-galanya ya. Sungguh besar nikmat diberikan kepada yang namanya kita hamba, yaitu manusia. Semoga kita termasuk orang-orang orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita senantiasa termasuk orang-orang senantiasa memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu untuk kita. Nah, mungkin sampaikan, terima kasih atas perhatian Ananda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.